Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, buat teman-teman yang kemarin bertanya perihal mengenai noun phrase. Jadi noun phrase itu disingkat jadi N sama P, noun phrase ya. Jadi sebelumnya akan mesti jelasin dulu apa sih noun phrase itu. Sebelumnya kita harus paham sama noun. Contohnya simple aja, misalnya flower. Flower itu noun. Shop juga noun, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia flower bunga, shop itu toko. Nah, kalau noun phrase itu adalah gabungan dari beberapa kata menjadi satu kata. Kebetulan di sini flower sama shop bisa digabung menjadi flower shop, toko bunga. Ya, jadi bisa digabung menjadi flower shop maka disebut noun phrase. Ya, jadi noun phrase itu gabungan dari beberapa kata, minimal ada 2, ini namanya noun phrase. Yang mana gabungan itu menjadi satu kesatuan noun, kata benda. Oke. Nah, contoh dalam kalimat, the flower shop is closed early. Toko bunga itu tutup lebih awal. Lebih awal ya. Jadi the flower shop di sini sebagai subjek, is closed sebagai verb. Ya, ini disebut kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena ada subjek sama verb. Ya, dan subjek itu harus berupa noun. Dan noun itu bisa berupa noun phrase. Ya. Nah, kemudian teman-teman bertanya, pertanyaan teman-teman adalah, apabila noun phrase itu diawali dengan preposition, apakah itu tidak bisa disebut subjek? Tidak bisa. Selamanya kalau teman-teman melihat ada preposition di depan sebelum noun phrase atau sebelum noun, di situ ada preposition, maka dia tidak bisa disebut sebagai subjek. Ya. Tidak bisa. Jadi seperti ini contohnya. In the flower shop is closed early. Apakah ini bisa disebut kalimat? Coba kita lihat. Di sini ada preposition, ya, preposition in. Dan di sini ada kata benda the flower shop. Tapi tetap dia tidak bisa disebut sebagai subjek, ya, bukan subjek. Kenapa? Karena ada preposition di sini. Is closed early, jadi tutup lebih awal. Maka ini artinya, meskipun kita tidak tahu artinya ya, dalam soal TOEFL nantinya, maka kalau kalian melihat ada kalimat yang susunannya seperti ini, maka itu salah, ya. Jadi is closed di sini sebagai verb tapi tidak ada subjek. Jadi bukan kalimat. Maka kalimat ini salah, ya. Seperti itu teman-teman. Maka untuk contoh yang benar bisa seperti ini. In the flower shop, I bought some bouquets. Jadi ini kalimat, kenapa? Karena meskipun di sini ada preposition in the flower shop, ya. Jadi ini disebut apa? Kalau ada preposition, disebut object of preposition, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Dan kita masuk subjek baru di sini, subjeknya I bought some bouquets. Bought-nya menjadi verb, ya. Jadi itu keterangan dari kenapa noun phrase ketika diawali oleh si preposition tidak bisa menjadi subjek. Oke, untuk selanjutnya ada juga yang bertanya perihal John is going sama John langsung go gitu ya. Jadi teman-teman memang harus memahami itu banget ya. Ini berhubungan dengan tenses alias waktu. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita harus paham sama perubahan kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja itu berubah tergantung sama waktunya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, John pergi, John sedang pergi, gitu ya. Jadi ini ada waktunya. Waktunya yang mana? John pergi nggak pakai waktu, sedangkan yang satunya John sedang pergi itu pakai waktu yang mana? Sedangnya itu, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita mau bilang sedang itu pakai is sama verb ing, ya. Verb ditambahin ing menjadi sedang. John is going, ya. Kalau John go, di sini harus ditambahin s, gak bisa go aja ya. John goes misalnya berarti John pergi gitu aja. John goes, gak ada waktunya di sini. Jadi waktunya bisa jadi karena memang dia itu sehari-harinya suka pergi. Maksudnya kebiasaannya pergi seperti itu. Jadi tergantung sama kita mau ngomongnya seperti apa. Misalnya ngomongnya mau ngasih tahu sedang berarti tambahin verb ing.
harus ditambahin s ya. Dan kebetulan di sini kata kerjanya diakhiri dengan o, maka nanti ditambahin es. Nah, kalau misalnya subjeknya ada lebih dari satu, John and Jihin go. Jadi pakai go aja, nggak usah ditambahin es. Kenapa? Karena subjeknya lebih dari satu. Gitu ya. Jadi untuk pembahasan ini nanti ada lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya ya, membahas tentang tenses. Oke, semoga mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.